ringan pun juga akan berbahaya. Ya, berbahaya untuk perkutut kita. Karena di alam, ya Anda bisa perhatikan di alam, perkutut itu sekali membuat sarang, itu biasanya dia kembali ke situ lagi. Selama sarangnya belum rusak, ya, anaknya sudah mandiri terbang, dia kembali lagi ke sarang awalnya untuk nelur lagi. Kalau sarangnya nggak rusak loh ya. Biasanya yang saya amati di liar pun seperti itu. Nah, sistem itulah yang saya aplikasikan untuk peternakan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini saya mau membahas tentang pengalaman saya merawat indukan perkutut. Supaya apa? Supaya indukannya perkutut tetap sehat, produksi dengan baik. Di sini saya akan membahas ada 5 teori, 5 cara yang harus Anda terapkan. Tentunya di sini terapkan dalam arti amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. 5 cara itu apa saja? Kita bahas bersama-sama. Semoga bisa menjadi ajang edukasi teman-teman dalam beternak perkutut. Yang baru nonton channel Hanawi, silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe ya. Di subscribe, nyalakan lonceng kalau memang Anda ingin pemberitaan terbaru dari video yang saya upload. Bagikan ke teman Anda. Kalau teman Anda memang ingin ternak perkutut, mempelajari pengalaman yang telah saya berikan dalam channel ini. Yang langsung saja. Yang pertama adalah pengecekan di pagi dan sore hari. Nah, ini sangat perlu sekali. Karena apa? Indukan perkutut itu bisa dideteksi hampir mendekati sempurna itu di pagi hari dan sore hari. Dalam arti di sini mendeteksi perkutut tersebut itu over birahi tidaknya, ya. Perkutut indukan kita itu masih mau ngerami anaknya atau tidak, ya. Karena apa? Perkutut yang punya anakan tentunya di sini masih kecil. Itu kalau pagi atau sore nggak di ngerami, itu anaknya rawan kematian. Ya, jadi Anda harus perhatikan betul-betul, dicek pagi dan sore hari. Nah, Mas, apakah anaknya boleh dipegang? Boleh, asalkan Anda tahu karakter indukan perkutut Anda. Ketika anaknya nanti dipegang, apakah masih mau loloh? Nah, di sini karena ada beberapa indukan perkutut itu kalau anaknya dipegang, itu nggak mau loloh, memang ada. Dan itu bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Ampreh geleming loloh bisa. Anda bisa cek video saya atau saya terangkan di sini langsung. Cara melatihnya adalah ya dengan dijinakkan sejinak mungkin. Sering dikasih tangan ya. Misalnya gini caranya. Hari pertama itu nggak usah diambil, tapi tangan kita cukup didekatkan dengan indukan yang ngerami anaknya tadi. Didekatkan saja, nggak usah diambil. Nah, ini Anda lakukan sampai 3 hari. Hari keempat baru diambil anaknya, dicek. Ini cara ngajari biar anak tersebut tetap diloloh oleh indukannya. Ataupun melatih indukan kita supaya tahan pukul, tidak gampang kagetan. Ya. Tidak gampang kagetan. Yang kedua, tidak mudah stres. Karena perkutut yang jarang dipegang indukannya itu akan sedikit liar. Tapi kalau kita sering, ya sering dalam arti di sini, ya kalau sudah bagus ya cuma dicek aja, dilihat saja. Selama masih angker nggak masalah. Nggak. Kalau dipegang terus setiap hari bagaimana Mas? Nggak masalah. Kalau memang perkutut Anda itu istimewa dan tidak beresiko stres. Kalau saya sendiri ngecek ketika umur 3-4 hari saya cek bagus, ya udah. Pagi dan sorenya cukup dilihat saja. Masih angkrem ya wis. Ngono wae. Oke. Nah, yang kedua, usahakan perkutut kita itu terhindar dari predator. Predator apapun, ya, baik itu tikus ataupun ular yang sering mengganggu peternakan kita itu kan 2 itu. Kalau nggak tikus ya ular.
Nah, ular ini bisa Anda antisipasi dengan cara teknik yang sudah saya berikan kemarin, ya, cara mencegah ular masuk ke peternakan perkutut itu ada. Ya, nanti kalau nggak salah sudah saya upload lama itu. Kalau nggak nanti saya kasihnya link di video ini, entah ke menit berapa atau pas ini. Nanti saya kasih linknya ya di video ini atau di akhir video ini. Oke, jadi cara mengatasi ular sudah saya berikan triknya. Nah, kalau tikus ya bagaimana cara Anda terhindar dari tikus itu? Kalaupun tidak terhindar, paling tidak meminimalisir ya pergerakan tikus di kandang perkutut kita. Karena ini sangat bahaya sekali, teman. Ya, apalagi kandang Anda nggak ada lampunya. Itu perkutut akan rawan gelapang. Kalau ada lampunya bisa meminim. Paling nggak ketika perkutut itu tahu ada tikus yang melintas, nah, perkutut tersebut biasanya lama-kelamaan juga tidak gelabak. 1-2 mungkin gelabak, tapi kelamaan juga nggak gelabak kalau ada lampunya. Tetapi kalau ini dibiarkan terus-menerus juga akan berisiko ya. Meskipun kalau sudah terbiasa lama-lama juga nggak masalah. Cuma dalam jangka beberapa dekade peneluran tetap akan terganggu. Oke? Nah, ya, yang kedua jauhkan dari predator. Yang ketiga pengecekan anakan. Pengecekan anakan ini kalau saya sendiri saya lakukan di usia sekitar 4-5 hari. Itu dicek anaknya. Ya, dicek apakah posisinya normal, pertumbuhannya dua-duanya, apakah perkutut dua ini ada yang kalah makan. Kalau kalah makan langsung ya kita pindahkan ke indukan yang lainnya ataupun kita bantu dengan Super N. Ya, saya itu sudah praktek itu. Jadi tetap dikasih di situ, tetapi anakan yang kurang makan tadi itu dikasih Super N. Pagi 3 tetes, sore 3 tetes. Loh, baru umur seminggu Mas, nggak masalah, nggak masalah. Ya umur 5-6 hari pun dikasih 3 tetes nggak masalah. Kalau saya ya, ini saya cerita pengalaman saya. Itu Anda kembalikan lagi. Penting temboloknya masih ada isinya. Itu insya Allah dengan berjalannya waktu, kalau Anda mau rutin, kalau nggak setiap hari ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu insya Allah pertumbuhannya akan mengikuti. Meskipun tidak akan sejajar pertumbuhannya dengan yang besar tadi. Ya, karena perkutut itu netes selisih 2 hari saja, pertumbuhannya akan melambat. Ya, jadi paling tidak dia itu bisa mengikuti temannya tadi hidup. Pertumbuhannya tetap akan kalah, cuma bisa mengikuti. Kalau nggak Anda kondisikan dengan Super N, Anda cek pagi dan sore hari ada temboloknya ada isinya atau enggak. Kalau memang nggak ada, dibantu lolos sedikit. Itu kalau nggak Anda pakai teknik itu, kok tetap Anda jadikan satu dengan temannya yang pertumbuhannya jauh lebih besar, ini biasanya berisiko kematian. Karena akan kalah makan, lama-lama akan sakit, dan ujung-ujungnya mati kan itu. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, makanan dan asinan yang mencukupi. Nah, ini tentunya pokok sekali dalam peternakan perkutut. Ya, makanannya apa? Kalau perkutut sudah full produk, ya, ini saran saya, usahakan pur ayam itu selalu ada. Ya, pur ayamnya selalu ada, milletnya putih ada, asinannya juga ada. Karena asinan ini sangat diperlukan perkutut. Untuk apa? Untuk membantu pencernaan perkutut tersebut di dalam temboloknya. Ingat, saya nggak akan bosan-bosan ngomong ini. Unggas yang bertembolok itu membutuhkan bantuan pencernaan, yaitu asinan tadi. Ya, kalau ayam di liaran Anda perhatikan itu juga makan kerikil dan lain sebagainya. Ya, fungsinya untuk apa? Membantu pencernaan supaya proses pengolahan makanan di pencernaan di tembolok itu bisa berjalan dengan baik, sehingga ayam perkutut itu juga akan sehat kalau pencernaannya lancar. Anda bisa perhatikan perkutut yang di alam itu juga ngasin dia. Ya, juga ngasin, ya sendukeri padas, wedi ya.
dan lain sebagainya. Dia mengasin nyari itu sekali lagi untuk membantu sistem pencernaan dalam temboloknya. Oke, yang terakhir yang harus Anda perhatikan adalah penggantian sarang. Penggantian sarang ya, ini bisa Anda lakukan 3 kali reproduksi ataupun 4 kali reproduksi. Nah, penggantian sarang, teman. Ini ada waktu yang tepat. Ojo angger ganti sarang. Ya, karena ini bahaya sekali. Terutama di sini adalah sarang dari daun cemara. Kalau sarang dari jerami ya, itu kan sarang perkutut kan modelnya menjalin. Terus kalau Anda tumpangi dengan jerami itu mudah, nggak apa-apa. Ya, tiap bersihinnya tidak tepat waktu yang saya katakan di awal tadi. Nanti tepat waktunya apa belum saya katakan. Nggak masalah. Itu misalnya sebarnya apa sampai resik nggak masalah. Cuma kalau pakai sistem daun cemara ataupun rumput Jepang, rumput hias itu, saya sarankan ketika menggantinya posisi anak-anak perkutut umur sekitar 10 atau 10 hari lah. Intinya anak-anak perkutut masih posisi di sarang, belum bisa turun sarang. Ini sangat rawan sekali. Kalau Anda gantinya posisi pas nelur, itu sangat berbahaya sekali. Salah sedikit, telur akan tenggelam dalam rumput ataupun daun cemara, sehingga bisa menyebabkan perkutut tersebut tidak mau angkrem. Oke, karena telur yang tertimbun itu perkutut biasanya sudah nggak mau mengeraminya. Ya, nah sekali lagi 3-4 kali ya. Jadi produk 3 kali, keempatnya punya anak lagi Anda ganti. Ojo sering-sering, karena keseringan pun juga akan berbahaya. Ya, berbahaya untuk perkutut kita. Karena di alam, ya Anda bisa perhatikan di alam, perkutut itu sekali membuat sarang, itu biasanya dia kembali ke situ lagi. Selama sarangnya belum rusak, ya, anaknya sudah mandiri terbang, dia kembali lagi ke sarang awalnya untuk nelur lagi. Kalau sarangnya nggak rusak loh ya. Biasanya yang saya amati di liar pun seperti itu. Nah, sistem itulah yang saya aplikasikan untuk peternakan kita ini. Oke, ada kurangnya mohon dimaafkan, ada salahnya mohon dimaafkan ya. Saya hanya berbagi, ya jenenge wong tetep enek sing ra seneng. Maka dari itu, ya saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Di sini saya murni berbagi pengalaman saya. Ya, kalau ada viewsnya nonton banyak, ya seneng, muga-muga manfaat. Oke, salam ikut sobai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.